Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Mudah-mudahan para mustami' senantiasa di dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan berbagai kemudahan-kemudahan di setiap aspek hidup dan berbagai muamalahnya, serta dilimpahi rahmat dan maghfirah Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertemuan kita kali ini akan menyambung dengan fadilah khususiyah dari ayat Al-Quran yang terdahulu. Jadi sebelumnya kita telah membahas surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Kita akan membahas lanjutan ke ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang ketiga dari surah Al-Baqarah. Ini memakai Arab Sunda ya, jadi saya translate. Barang siapa yang menghendaki agar diberikan anugerah mampu melihat alam gaib, baik itu hal yang sebelumnya maupun hal yang sesudahnya peristiwa, atau mungkin peristiwa dalam satu keadaan, satu kondisi tapi berlainan tempat. Mungkin kalau di dalam tradisi ilmu kebatinan itu namanya terawang, kurang lebih ya, wallahu alam. Tapi ini bukan terawangan, jadi hampir serupa tapi tidak sama. Jadi barang siapa yang ingin mengetahui hal-hal yang gaib dan terlihat alam gaib, maka lazimkanlah membaca ayat ini. Jadi surah Al-Baqarah ayat 3 sebanyak 313 kali. Namun sebelum membaca ayat ini, bacalah surah Al-Ikhlas 100 kali, lalu kemudian membaca sholawat Nabi 100 kali, lalu dilanjutkan membaca ayat ini. Lazimkan setiap ba'da sholat fardu selama mungkin sampai mustami' benar-benar mampu melihat. Jadi walaupun tanpa diniatkan, itu akan tersingkap dengan sendirinya alam gaib. Jadi bukan alam gaib semisal melihat setan atau siluman dan lain sebagainya. Akan tetapi alam gaib yang keadaannya yang sekarang bisa melihat yang masa lalu maupun yang masa yang akan datang, yang akan terjadi, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian fadilah yang kedua, barang siapa yang menghendaki atau berniat agar dirinya rajin beribadah, atau berharap anaknya atau keturunannya atau saudaranya atau kerabatnya rajin beribadah, maka bacalah tasbih sebanyak 100 kali. Tasbihnya bisa subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, silakan, atau subhanallah wa bihamdihi, silahkan, atau bisa juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, digabung ya, silahkan. Lalu kemudian bacalah ayat ini sebanyak 100 kali. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Lalu kemudian ditutup dengan membaca sholawat 100 kali. Insya Allah Anda akan dianugerahi oleh Allah giat dalam beribadah dan giat dalam berkasab atau berusaha, bekerja. Jika mau diterapkan kepada anak atau kepada saudara atau kepada kerabat, jadi setelah pembacaan hal tersebut ditiupkan ke air
Kemudian air tersebut diminumkan kepada orang yang hendak kita tuju, semisal anak kita atau keluarga kita yang lain. Demikian. Lalu kemudian barang siapa yang berharap agar sebentar ini agar diberi kecukupan rezekinya oleh Allah Ta'ala dengan diberikan kemampuan berinfak kepada kerabatnya maupun kepada golongan fakir dan golongan miskin. Singkatnya, jika Anda berharap atau memiliki niat untuk dicukupkan oleh Allah rezekinya dan dilebihkan sehingga Anda mampu berinfak dan diberikan kemampuan oleh Allah dalam berinfak. Ada kalanya orang yang diberikan kecukupan rezeki cuma tidak diberikan kemampuan untuk berinfak, sehingga disebutlah dengan orang yang bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Maka jika hal itu yang Anda maksud, bacalah basmalah sebanyak 786 kali, lalu kemudian baca ayat ini sebanyak 100 kali. Lalu bacalah ayat inna hadza larizquna ma lahu min nafad sebanyak 100 kali. Lalu kemudian baca juga ayat liyunfik dzu sa'atih min sa'atih wa man qudira alaihi rizquh falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayajarullah ba'da usri yusra 100 kali. Mohon maaf jika ada kalimat yang salah, silahkan dikoreksi terkait dengan ayat karena ini ayat. Jadi mungkin saya salah dalam mengetik, salah dalam melafalkan ya. Jadi demikian, ada 3 fadilah atau khusus ya yang spesifik ya, yang masyhur. Yang masyhur dalam arti bukan berarti masyhur kategori orang mengetahui secara umum. Masyhur dalam arti masyhur secara makna, secara khususiyah ini spesifikasinya. Jadi khas, kekhasannya ada 3 ini. Jadi mohon maaf, jadi bukan masyhur ya, dikoreksi. Lalu kemudian jika mustami' ingin mendapatkan fadilah dari kesemua hal tersebut di atas yang telah dijelaskan, maka ikutilah kaifiat berikut di bawah ini. Jadi jika ingin sekaligus di sisi lain Anda ingin melihat alam gaib, juga di sisi lain Anda ingin diberikan kekuatan, kemampuan dalam beribadah, diberikan giat di dalam usaha, kasab dan ibadah, juga diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Ta'ala, maka ikuti kaifiat berikut di bawah ini. Yang pertama, sholat sunnah hajat 4 rakaat dengan ketentuan rakaat awal ba'da Fatihah membaca surah Kulhu 10 kali. Lalu rakaat yang kedua ba'da Fatihah membaca Kulhu 20 kali. Rakaat yang ketiga ba'da Fatihah membaca Kulhu 30. Rakaat yang keempat ba'da Fatihah membaca Kulhu sebanyak 40 kali. Setelah salam, bacalah berikut dzikir di bawah ini, salam di bawah ini. Setelah salam nanti dzikir. Jadi salam ini meliputi 1, 2, 3,
lima aspek ya. Yang pertama, salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bacalah salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. Lalu kemudian membaca salam kepada malaikat. Assalamualaikum ya jami'il malaikatil alawiyah wassafaliyah. Sekali saja. Lalu assalamualaikum ya qutbu rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekali. Assalamualaikum ya rijalil ghaib. Sekali. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahil muqaddasah. Sekali. Ya nuqaba, ya nujaba, ya ruqaba, ya budala, ya autadal ard, autadal arba'ah, ya imama, ya kutubu, ya faradu, ya umana. Agithuni bigawthati wangzuruni binazrati warhamuni wahasilu muradi wa maqsudi wa qumu ala qada'i hawaiji inda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamakumullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala al-khidir. Ini sekali dibaca. Lalu kemudian dilanjutkan dengan hadoroh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa jami'il anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal katibin syairil al-Fatihah. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah sekali. Lalu kemudian dilanjutkan hadorohnya kepada wa ila hadratin khalifatur rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'is sahabat wal qarabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin radhiyallahu ta'ala anhum wa karamallahu wajhah syairil al-Fatihah. Lalu kemudian membaca surah Al-Fatihah 1 kali. Dilanjutkan hadharah ila hadrati wa ila hadrati jami'il awliya Allah ta'ala bimasyarikil ard ila maghribiha, khususan ila hadrati qutbul ghauth wa muhyis sunati wad din imamina wa qudwatina Sayyidi Sultan Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abil Hasan Sadzili wa Syekh Junaidil Baghdadi qaddasallahu sirahum al-Fatihah. Lalu membaca surah Fatihah 1 kali. Wa ila hadrati khususan Syekh Abdul Sabur bin Mama Haji Husni Gunung Sumping. Wa ila hadrati khususan Kiai Haji Zainuddin Cisatong Pelabuhan Ratu. Wa ila hadrati khususan Abah Sarhan bin Abah Sarian. Wa ila hadrati khususan Ustaz Muhammad bin Abah Sukari. Wa ila hadrati khususan Kiai Haji Odih Patoni bin Abah Syuaib. Wa jami'i ala man ajazani wa usulihim wa furu'ihim ila muntaha ghafarallahu ta'ala anhum wa rafa'a lahumud darajati syairil al-Fatihah. Lalu kemudian membaca surat Al-Fatihah sekali. Setelah itu lalu membaca la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kemudian la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu kemudian membaca la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dibaca sekali. Lalu kemudian langsung istighfar. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sebanyak 100 kali.
Dilanjutkan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali. Lalu dilanjutkan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Dilanjutkan membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 100 kali. Setelah itu lalu silakan mustami' membaca ayat dari surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yaqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sebanyak 313 kali. Lalu kemudian ditutup dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali. Salawat ini diringkas saja, salawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammadi wa sallim. Lakukanlah atau amalkanlah setiap ba'da salat fardu maghrib selama 40 hari dengan riyadhah. Riyadhah itu melatih jiwa kita terhadap hal-hal yang tidak perlu. Demikian, semoga bermanfaat. Mustami' bila memang membutuhkan daripada wasilah dari fadilah surah Al-Baqarah ayat ketiga ini. Baik, kita akan melanjutkan terkait dengan penjelasan daripada ayat yang ketiga dari surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi alladzina yu'minuna yaitu orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang beriman yang membenarkan bil ghaib kepada hal-hal yang gaib, yaitu yang tidak kelihatan oleh mereka, seperti kebangkitan, surga, dan neraka. Jadi hal-hal yang sifatnya tidak kelihatan yang dimaksud di dalam Al-Quran di sini adalah menurut tafsir Jalalain kurang lebih seperti itu. Jadi hal yang gaib yaitu yang meliputi hari kebangkitan, mahsyar, surga, neraka, terus alam kubur, barzah, sirat, hisab, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ayat wa yaqimunas shalah ditafsirkan menjadi dan mendirikan sholat, artinya melakukannya sebagaimana mestinya. Jadi mendirikan sholat yang memang sudah mafhum, sudah diketahui. Andaipun tidak atau belum, berarti tidak termasuk mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka. Maksudnya adalah yang kami anugerahkan kepada mereka sebagai rezeki. Adapun kalimat yunfiqun, mereka nafkahkan atau yang mereka nafkahkan, bermakna mereka membelanjakan untuk jalan mentaati Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan terkait dengan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 3. Semoga para mustami' senantiasa mengambil hikmah, mengambil ibrah terkait dengan berbagai penjelasan-penjelasan yang tadi telah dijelaskan. Seperti biasa, mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata dari penyampaian saya yang salah. Hal tersebut adalah mutlak dari kesalahan dan kebodohan saya secara pribadi. Namun jika
kalimat atau kata-kata dari penjelasan saya mengandung kebenaran, maka hal tersebut mutlak dari Allah, datang dari Allah Ta'ala, bukan dari pribadi. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa abhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.